kalau jatuh rusak, motong harga cash sih lumayan ya. Kecuali junior. Oh kecuali, udah Karena tajir. dia 120 juta satu Luar hari ya. biasa, itu untuk satu kali bayar nge-cash. Dan udah kita fokus lagi ke dalam gamenya untuk yang hari yang pertama. Karena cuma satu hari aja untuk game yang pertama juga. Dan ini ke-16 tim pastinya sudah mulai bersiap-siap untuk mereka bisa dimaksimalkan untuk the one and only Sunhawk. Ini dia satu-satunya Sunhawk yang bakal dimainkan dan kita tahu untuk beberapa strategi yang sudah dipersiapkan oleh cukup banyak tim. Bigetron, gua sangat respect dengan mereka karena mereka akhirnya menyingkirkan ego mereka untuk meninggalkan bootcamp dan berpindah ke drop zone baru. Kalau nggak salah sekarang itu BTR ada di sekitar Kampong, Docks, dan juga arah scrappingan dari selatannya Quarry. Iya betul, mereka mengambil ke bagian cave juga yang biasanya ditempatin oleh Zuxi, sang kepala suku, dan Void di bootcamp. Kalau kita lihat kemarin dari scrimnya itu belum kelar juga, tapi nampaknya mungkin akan terjadi Void lagi. Itu antara Tong Jawo seharusnya dengan Voice Clan di bagian bootcampnya. Ya bahkan ternyata di arah Sahmi juga bakal ada bentrok untuk NFT dan juga Voin. Ini adalah kabar bagus untuk tiga tim Indonesia yang tidak mendapatkan kontestan di awal-awal, menjadi langkah bagus untuk mereka berotasi. Dan ini dia yang tadi sudah sempat terlihat antara Lead dan juga sebuah tim. Bahkan kali ini RSG juga Eagle Sport, mereka bakal bentrok di bagian Sahmi. Berarti ada 3 titik yang bentrok, bootcamp, Sahmi, dan satu lagi tadi mana ya? Hatin ya berarti. Hatin di bagian utara. Oke. Betul. Masih ngotot ternyata antara Talent Esport dan juga Lead. Padahal ini 2 tim yang udah bertemu di ASEAN Pacific Cup. Iya betul, dan dari kemarin juga kalau misalkan kita lihat dari scrim yang mereka lakukan, mereka juga fight terus dan sama-sama gontok-gontokan, gak ada yang mau ngalah bahkan. Dan kita juga di bagian bootcampnya, fight antara Tong Jawa dan juga Voice Clan masih sama-sama komit mengambil area bagian center. Belum ada beberapa falling knock yang terjadi juga, masih berusaha untuk menang juga, belum ada gempuran lagi, tapi Vintores terpantau sudah mulai tertag juga seperempat HP-nya. Ya betul, dan gue yakin Observer bakal pusing banget, bakal memilih fight yang mana, karena fight terjadi di bagian 3 titik yang berbeda. Kita bakal mengintip sedikit apa yang terjadi di bagian Sahmi, karena Brian sudah mulai mengambil sebuah inisiasi dengan melemparkan sebuah granat. Belum ada yang connect sama sekali karena tadi direspon dengan sangat cepat, dimana Eagle Esport berpindah ke tempat yang lebih nyaman lagi. Ini intensitas fight yang bener-bener tinggi banget, Win. Iya betul, dan mereka juga harus bisa memainkan timing dan juga momentumnya, harus bermain lebih sabar lagi, jangan terburu-buru karena udah nggak ada lagi chance mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka yang diperbuat di Saru kali ini. Dan kali ini nampaknya dari Brian mengokang satu buah granat, tapi kali bertukar granat dan granatnya masih belum ada yang connect. Tapi hati-hati, jendela mungkin akan coba ditargetkan dari player tim Eagle, dan granatnya hampir mendumbangkan kedua belah pihak. Betul, tapi hampir tidaklah pernah cukup. Kali ini Brian dipaksa lagi untuk mundur ke belakang menuju ke bagian tangga untuk melakukan healing tempo agak sedikit menurun. Tapi informasi yang sudah didapatkan oleh RSG dan juga Eagle Sport udah bener-bener deep banget. Namun mereka masih belum ada commit fight, jadi kita bakal intip tempat lain terlebih dahulu antara TJB dan juga Face Clan. Raksasa Taiwan melawan raksasa dari Thailand. Iya betul, masih sama-sama mencari opening knock-nya untuk bisa membuka jalan Void pertandingan di bagian bootcamp. Likan juga dimainkan di fight kali ini, berusaha untuk memantapkan lagi posisi mereka. Masih ada mode FPP juga yang dimaksimalkan dengan TPP-nya seorang Vintores, tapi masih belum ada gerak-gerik lebih agresif lagi yang akan diperlihatkan oleh kedua tim yang masih sama-sama gontokan. Dan kita bergeser lagi ke bagian Hatin, ternyata Lead Esport lebih memilih untuk mundur sedikit, dia meninggalkan fight-nya dari tim Talent Esport. Dari 3 tempat yang fight-nya di early game ini ya, gua rasa yang paling make sense adalah pemikiran yang dilakukan oleh Lead yang terjadi di bagian Hatin, di mana mereka nggak mau ngambil resiko di awal-awal. Mereka sadar gitu, ini bukan permasalahan gengsi lagi gitu, cuma permasalahan kesempatan. Berapa banyak kesempatan bakal mereka maksimalkan dari 5 match yang bisa mereka mainkan. Tapi kali ini Chasin ada di bagian tangga, tentunya ada pengitipan juga dari seorang Tony G. Belum ada pick di antara kedua player ini, tapi sudah mulai ada follow up dan membuat Chasin berpindah ke tempat lain lagi. Follow up datang dari bagian ruangan yang lain, jadi ini TJB udah set up di bagian lantai 1, sementara Face Clan yang bakal datang dari bagian lantai 2. Tony turun ke bagian bawah, Vintores juga turun ke bagian bawah. Kali ini agak tarik mundur lagi untuk Face Clan-nya. Ini temponya lagi-lagi menurun. Padahal tadi di awal gue udah berekspek bakal ada fight yang intens banget untuk 3 titik ini. Iya betul, dan ternyata kedua tim juga masih sama-sama memiliki pemikiran yang sama juga. Mereka saling menarik ulur aja untuk waktu ini. Dan kita bergeser lagi, Void-nya masih fokus ternyata dari kameramen kita untuk memantau Void dari bootcamp yang masih opening knock-nya didapatkan terlebih dahulu dari arah tim Tong Jawa. Tapi ternyata juga terjadi dengan adanya beberapa pick dari seorang Ting. Masih bisa untuk mendapatkan knockdown-nya lagi ke tim Voice Clan, bermain dengan cukup lincah, tapi lihat balasan yang begitu
mendalam diberikan dari tim Fast Clan. Dua ter-takedown dari Fast Clan ini bakal membuat formasi Fast Clan berantakan. Bahkan Likat masih berada dalam tiga menuju ke bagian pintunya karena ada satu pemain yang menjaga di bagian sana. Namun Kiri Eleven sedikit miskomunikasi ternyata satu persatu sudah mulai tumbang. Tapi kali ini kondisi kembali berimbang. Belum ada yang dipulangkan karena lobby, tapi dua tukar dua sudah terjadi. Revive harus bisa dilakukan, tapi ada push yang dibangun oleh seorang pemain, namun dikuasai dengan sangat bagus. Lycan berhasil mempertahankan posisi untuk Fast Clan. Hanya kehilangan Tony K. Kali ini Fast Clan bertahan dengan 3 pemain mereka, 4 elimination di menit yang kelima. Wow, Lycan yang memperbuat Fast Clan dari season yang keempatnya di bagian selatan. Sahmi ternyata masih ada void antara kedua tim yang berbeda, tapi RSG mereka ternyata sudah harus kehilangan kedua member mereka, yaitu dari Small Boy dan juga Kim. Yes, Eagle Esport juga mendapatkan tambahan pun di elimination untuk di awal-awal, namun tidak sebanyak apa yang didapatkan oleh Fast Clan ketika fight-nya terjadi. Karena itu dua fight yang terjadi di dua titik yang berbeda di waktu yang bersamaan. Iya, betul banget. Dan kali ini nampaknya RSG juga nggak ada movement yang lebih agresif lagi karena mereka juga udah kurang dari segi kuantitas player mereka. Tapi daripada Molotov juga nampaknya dari seorang Small Boy tadi berusaha untuk menghambat, karena pasti step yang dibuat dari tim Eagle Esport sudah mulai membuat player dari RSG kelimpungan. Dan Namshin membuka pintu mencari lagi untuk pick yang bagian dalam, dan ada beberapa setup HBD tapi ternyata ter-knockdown. Namshin di bagian dalam satu compound. Ada follow up juga dari tim Eagle Esport, tapi nampaknya cukup lambat untuk bisa menyelamatkan satu rekannya. YOLO banget dari Namshin, tidak mendapatkan informasi yang terlalu detail, membuat kerugian untuk Eagle Esport tentunya, karena kali ini Eagle kehilangan satu anggota mereka. RSG masih bisa bertahan dengan 2 anggota mereka di bagian lantai 2, bermain dengan begitu sabar, tidak terburu-buru mengintip setiap angle sisinya, dicek supaya tidak ada blunder yang terjadi di tim RSG kali ini. Tapi granat sudah mulai dilemparkan ke bagian dalam, meletup dan berhasil mendapatkan satu. Last man standing momentum kalau misalkan Eagle Esport ingin naik ke bagian lantai 2, dan langsung diterabas begitu aja. Rata sudah, dua tim hilang karena lobby, RSG dan juga TJB. Wow, dua tim sudah memaksimalkan game mereka yang pertama di area Sunhawk, dimenangkan Void-nya di bagian bootcamp oleh Fast Clan, dan di bagian Sahmi dimenangkan oleh Eagle Esport. Dan kita berfokus lagi di mana di bagian lainnya juga ternyata Talon Esport berusaha untuk kabur, tapi terculik juga angle-nya dari lead, di mana Hushan yang berhasil bisa mendapatkan takedown-nya tadi ke bagian depan. Gak heran sih kalau ngelihat dua tim ini, karena tadi kalau nggak salah lead yang bakal tarik mundur duluan, terus di follow up sama Talon Esport, dan kali ini Talon Esport terspot oleh lead karena lead sudah melakukan setup terlebih dahulu. Mereka keluar lebih cepat daripada Talon Esport yang terjebak di bagian dalam daerah Hatin tadi kalau nggak salah. Dan kali ini dua tim yang masih gontok-gontokan, di mana lead sudah mendapatkan area compound, bahkan mereka sudah melakukan split position, dua-dua split yang mereka lakukan saat ini. Sementara kalau kita perhatikan dari Talon Esport, pergerakan mereka benar-benar greedy banget, karena nggak ada obstacle yang bisa mereka gunakan dengan sangat-sangat maksimal. Hanya ada beberapa batu, hanya ada beberapa pohon, dan itu pun pohonnya nggak bisa nutup full badan mereka dari pantauan lead. Iya betul, dan kita tahu sendiri utility berupa smoke di Sanhok juga amat terbatas untuk mereka bisa maksimalkan. Dan dari Chaidalon juga nampaknya udah mulai semakin lebih dekat lagi, berusaha untuk membuka kali empatnya ke bagian atas, ke bagian bukit, berusaha untuk membuka vision yang lebih clear lagi ke bagian pertahanan dari Lead Esport. Dan kali ini Lukas dan Chaidalon mereka akan coba nge-stick, berusaha untuk menyisiri compound to compound, nge-scrapping lagi, berusaha untuk mencari letak dari player-player lead berada. Ya betul, masih dicari keberadaannya, bahkan Ferrari nggak akan melepas DBS-nya dari tangannya, diganti weaponnya dengan M4. Kali ini Ferrari masih mencari keberadaan, namun satu pemain sudah mulai terspot, tembakan dadakan dan berhasil mendapatkan satu. Ternyata Happy Birthday yang sukses. Hushan mendapatkan satu pemain dari Talon Esport, bahkan granat sudah langsung dimasak, lempar ke depan sana, namun hanya trade knock yang terjadi. Granat balasan bang dilempar, sama-sama mendapatkan damage, namun belum ada knockdown tambahan di antara kedua tim ini. Ya, trade damage tadi terjadi antara kedua tim yang berbeda, tapi dari Koko berusaha untuk memberikan backupnya juga di bagian belakang, berusaha ada beberapa pick tipis juga dilakukan, tapi masih terhalang dengan compound yang diisi oleh kedua player dari tim Talon Esport. Dan Koko nampaknya berusaha untuk membuka smoke lagi untuk bisa membuka vision lebih luas lagi, ataupun memblocking vision ke arah bagian compound dari tim Talon. Betul, Coco masih tersembunyi di balik sebuah batu, belum membuka posisinya ke arah pemain-pemain dari Talon Esport, tapi dia tahu dua pemain dari Talon Esport berada di bagian depan sana. Ada sedikit tembakan dari seorang Ferrari juga yang ditujukan ke depan sana, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown tambahan. Bahkan lead hanya terjebak di bagian open field kali ini. Hanya ada beberapa batu yang bisa dimanfaatkan juga, tapi Molotov sudah mulai ditangankah? Di cancel ternyata. Sementara Cedolan sepertinya sudah dipulangkan karena lobby. Heal Esport poin pertama untuk lead kali ini, Windy. Ya betul banget, mungkin akan dicari pundi-pundi poin lagi yang kedua kalinya untuk Lead Esport, karena Hushan terpantau juga semakin lebih agresif lagi, tapi Happy Birthday hati-hati pro ternyata berhasil
berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya ke tim Lead Esport. Dan kali ini adanya pertukaran lagi untuk 1 tukar 1, tapi nyawa dari Ferrari nampaknya nggak bisa diselamatkan, dan bahkan knockdown threat juga terjadi antara compound to compound. Betul, ini Talent Esport, mereka banyak banget, tinggal 2 pemain saja. Lead melakukan shoulder pick dari bagian dalam sebuah rumah. Ada 1 yang bergerak, predict shot yang masih belum berhasil dan malah membuat kehilangan kembali 1 anggota untuk Talent Esports. Lead benar-benar bisa menguasai area ini dengan sangat-sangat bagus, Windy. Ya betul, dan sekarang upaya revive juga nampaknya akan coba diposisikan untuk peringkat nomor 1 dari Lead Esport. Dan sementara waktu 1 player lainnya berusaha untuk memantau lagi pergerakan dari Boyfit Talent Esport yang juga masih menjaga angle di bagian belakang, masih bersembunyi juga. Dan Ferrari langsung dipulangkan begitu saja untuk pulang ke arah lobby. Betul, sudah mulai terkikis Talent Esport, bahkan hanya menyisakan 1 anggota mereka saja, Boyti, the last man standing, yang siap sedia untuk memotong pergerakan dari 4 pemain lead kali ini. Bahkan M4 ini gua rasa cukup lah 1 atau 2 klip, apalagi pergerakan lead yang terlihat benar-benar open field. Hanya ada 1-2 batu yang bisa mereka manfaatkan untuk hiding spot supaya bisa lolos dari arah tembakan seorang Boyti. 1 persatu sudah mulai lewat. Boyti bersiap untuk menembak, kali ini bakal langsung melantarkan sebuah tembakan, namun ada sebuah counter shoot yang diberikan oleh lead. Tapi kali ini granat sudah mulai dimasak, lempar langsung menuju ke bagian sana. 2 pemain sudah mulai terlihat dan akan segera menutup granatnya. Connect kan berhasil mendapatkan 1, bahkan hampir mendapatkan yang kedua. Follow up-nya dengan menggunakan M4 hampir mendapatkan 1, namun kali ini Boyti mendapatkan counter shoot yang begitu menyakitkan, low HP, dan langsung sedikit menunggu untuk melakukan healing dan masih bisa menggocek di arah batu tempat dia berada saat ini. Yes, ke tempat awal dari Boyti, dan Kokang granat kedua kali ini coba dipantulkan tapi memberikan damage yang cukup mendalam ke player dari Lead Esport. Tapi udah boleh bangkit juga, tapi ada 2 pick yang didapatkan dari Lead Esport dan akhirnya berhasil bisa memenangkan Void-nya, dan Talent Esport juga is out of the game. Yap, ini dia 3 tim langsung pulang ke arah lobby, bahkan belum sampai di circle yang ketiga, Win. Iya betul, dan ini benar-benar ramai banget sih Sanhok, karena ini the one and only Sanhok. Mungkin mereka berusaha untuk memaksimalkan pundi-pundi poin yang mereka bisa bekukan, karena mereka juga ada belajar dari scrim yang mereka miliki ya kan. Jadi mungkin mereka berasa win rate mereka untuk di Sanhok, mereka bisa nih kontes sama tim-tim mereka yang tabrak di drop spot mereka. Jadi mereka berusaha untuk mengkontes lagi. Tapi di bagian lainnya dari Homeboys, nampaknya Bart juga udah mulai memantau lagi keberadaan ataupun posisi sekitar dari bootcamp yang masih ditempatin oleh Vazclan. Ya tadi kalau nggak salah gue ngelihat kayaknya dari Homeboys mereka udah ngedapetin 1 knockdown, tapi nggak sampai dipulangkan ke arah lobby. Gue lupa tadi untuk tim mana yang berhasil mereka knockdownin. Tapi kali ini yang jelas yang mereka knock tadi berhasil terselamatkan dan belum menjadi poin untuk Homeboys. Mereka berada di bagian selatan dari arah bootcamp, dan ini dia MJ, tim yang sudah mulai mendekat menuju ke arah Homeboys. Tadi kalau nggak salah Vazclan juga masih terpantau, masih ada di bagian bootcamp ya, Bin? Iya betul, masih belum bergerak Vazclan. Margin Esport. Margin Ingat, Esport. bukan An. Iya, bukan I-nya nggak diganti A. Iya, ntar jadi sirup. Iya, manis nanti. Margin. Aduh, kalau kata Oji, Maris itu kamu. Oh iya. Kata Ranger kamu, emas, betul. kata Ranger emas. Kalau kata Pasta, kecap tipis nih. Aduh. Oke, ini dia kalau kita lihat tadi dari Homeboys yang berhasil mendapatkan semua knockdown, tapi kali ini mereka yang malah kehilangan 1 anggota mereka. Six pulang ke arah lobby. Ini kayaknya tim dari Malaysia udah dipulangkan 1, dan Homeboys juga sedang mendapatkan tekanan dari arah tim yang datang dari Asia Pacific Cup. Iya betul, tekanan dari tim wildcard kita dan dari Sek nampaknya juga udah mulai semakin mendaki gunung untuk bisa membuka vision yang lagi ke arah tim Homeboys. Tapi masih terhalau dengan beberapa obstacle yang ada di area Sanhok. Belum ada pantauan lagi lebih lanjut akan coba diberikan oleh seorang Sek, dan nampaknya Sek dia sangat amat berhati-hati untuk bisa menyusuri area per area di Sanhok. Dia nggak mau sama sekali untuk bisa ter-HBD posisi dari tim-tim lain. Dan kali ini kita bergeser lagi POV-nya ke tim Bigetron Red Alliance yang juga masih cukup nyaman. Belum adanya movement yang begitu lebih lanjut lagi, dan belum ada contender lagi untuk tim Bigetron. Ya betul, ini dia Bigetron yang terlihat bermainnya lebih santuy, dan wow, 34 kit ada di tas dari seorang Liquid. Ini sebenarnya orang yang kemarin masuk story gua. Iya, tapi mesti sensor kemarin. Sensor dulu. Ternyata di DM yang ngasih tahu udah banyak. Bang, itu Liquid ya. Bang, itu Liquid ya. Udah pada tahu juga ternyata. Udah tahu, betul ya. Karena gue lupa, pro player juga pada streaming. Iya betul, Jadi disiarin. gue lupa juga kalau misalkan dari netizen juga udah pada tahu kira-kira berapa banyak atau strategi seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh tim-tim Indonesia ini. Iya betul, tapi dari circle-nya ini zonanya bagus buat Bigetron Red Alliance. Mereka masih masuk, dan itu area sebelah kanan quarry-nya masih kosong banget. Bisa diisi
area-area pinggir-pinggirannya oleh tim Bigetron dan Alliance, dan Liquid tadi dikirim di bagian belakang untuk bisa menjaga placement point maksimal mungkin untuk tim Bigetron. Dan dari F1 dan Eagle Esports juga nampaknya sudah mulai bergerak dengan menggunakan mobilnya melewati pergerakan dari Bigetron dan Alliance. Yes, apakah Eagle Esports ini tahu kalau misalkan Bigetron sudah dengan strategi healingnya dan udah tahu kira-kira titik mana yang bakal digunakan oleh pemain-pemain Bigetron untuk hold position mereka? Ya betul, tapi kayaknya dari F1 juga udah mulai mengetahui titik-titik mana aja yang akan coba diisi oleh tim Bigetron. Mereka sangat amat berhati-hati. Ini kalau Liquid ke pick off ya, harta karun untuk Eagle Esports win. Wow, 34 first aid, dan apalagi dari Bigetron member lainnya udah mulai meninggalkan cukup jauh posisi dari seorang Liquid. Betul. Dan hati-hati, Kempon Liquid nampaknya akan coba didatanya oleh Tuan no. Dia bakal lompat vault in dan happy birthday dari Liquid. Dapetin satu pemain dari Eagle Esports, tapi ini malah membuka posisi dari seorang Liquid. Follow up akan datang menuju ke arah Liquid, dan ini bakal berbahaya karena bunkernya ada di Liquid untuk jumlah healing yang banyak. Bahkan kali ini Liquid agak sedikit panik karena tadi vaultnya dia itu agak sedikit nyangkut di bagian jendela. Iya betul, tapi nampaknya ada decision yang bagus juga dari Liquid. Dia langsung tarik mundur ke bagian belakang Broken Wall. Tapi kalau dari tim Eagle Esports, dia coba mengisi Broken Wall, bisa mendapatkan visionnya juga ke seorang Liquid. Tapi ada backup juga nampaknya di Bigetron dan Alliance. Ada follow up juga yang mulai datang, memberikan beberapa tembakan. Ada warning fire juga yang diberikan dari tim Bigetron dan Alliance. Tapi granat dilemparkan menuju ke arah Liquid, dan Liquid mundur ke bagian belakang menuju ke angle pemain-pemain Bigetron supaya bisa ada covering fire yang diberikan oleh Yuhaya dan juga Luxi. Ini momen yang sebenarnya gak pengen gue lihat karena Liquid menjadi harta karun terakhir untuk strategi Bigetron mendapatkan placement point di Sanhok kali ini. Iya betul, dan sekarang kedua player lagi yang tersisa dari Eagle Esports. Mereka walaupun tinggal 2 player, tapi mereka benar-benar agresif banget, gak menurunkan temponya sama sekali. Dan Liquid udah bisa berlari ke bagian belakang, dan ada backup juga, ada 3 titik yang berbeda dijaga angle-nya oleh tim Bigetron dan Alliance. Setidaknya follow up datang dari 2 anggota Bigetron, ada Luxi dan juga Yuhaya yang masih memberikan backup. Tapi Fake malah pecah di bagian lain, di mana Homeboys kali ini menjadi korban kembali. Iron Pro di take down oleh Hell Esports dari bagian bawah. Sebuah tembakan yang mengejutkan, bahkan langsung dipulangkan menuju ke bagian lobika. Tembakan masih connect dan langsung diincar mobilnya. Gak kelihatan orang mobilnya yang jadi tembak karena mungkin efek ledakannya bisa memulangkan Iron Pro. Sudah pulang ternyata ke arah lobby. Windy, lagi-lagi Homeboys, rotasi mereka terpotong. Ya betul, dan akhirnya pembukaan void yang pertama, tapi no point. Bertemu dengan Bigetron dan Alliance, tidak ada void yang tidak kita inginkan. Namun itulah yang terjadi di Battleground, dan kali ini nampaknya dari arah Hell Esports juga masih berusaha untuk menjaga area mereka dengan sangat amat nyaman. Dan terpantau dari Bigetron, mungkin posisi dari satu playernya masih bisa dilakukan upaya revive oleh seorang Luxi. Yes betul, ini adalah fight yang tidak ingin kita lihat, tapi namanya fair play harus terjadi di in-game. Siapapun lawan yang dilihat, hajar aja. Karena gue yakin semua tim yang bertanding menginginkan poin untuk mereka lolos. Ingat, hanya 3 slot untuk menuju ke PMPL SEA Spring kali ini. Iya betul, dan sekarang fokus dari Bigetron adalah untuk bisa melindungi posisi dari seorang Liquid yang membawa harta karun yang cukup besar untuk tim Bigetron. Dan kali ini nampaknya juga Void udah mulai pecah di area lainnya. Masih sama-sama berlomba-lomba juga untuk bisa mendapatkan area ternyaman mereka. Terpantau Lead Esports yang sedang Void juga dengan tim Infinity. Betul, bertemu dengan Infinity dan LG benar-benar diuntungkan dengan posisi mereka untuk saat ini. Mereka mendapatkan area yang cukup nyaman di bagian circle yang keempat. Tapi Infinity, mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah lead karena kali ini Hushuan tersisa seorang diri. Jump shoot kah? Double jump shoot bakal diberikan, tapi kali ini bakal sedikit tarik mundur ke bagian belakang dan dipulangkan Hushuan menuju ke bagian lobby Infinity. 3 elimination mereka kumpulkan, dan kalau kita lihat ini tim-tim dari Thailand menggila semua. Iya betul, dan tadi juga posisinya dari Infinity mereka juga diunggulkan karena kan Lead udah bonyok dari awal. Mereka fight dengan Talon Esports dan bertemu lagi dengan Infinity saat mereka berotasi, dan Infinity berhasil bisa mendapatkan keunggulan paling tinggi untuk kali ini. Dan kita juga posisi dari West Clan yang juga sudah mulai bergerak, di follow lagi pergerakannya terlebih dahulu oleh seorang Vintores yang memimpin arah rotasi dari tim West Clan. Yap, ini dia yang bakal kita lihat selanjutnya antara Genexus itu ya. Genexus bakal bertemu dengan Bigetron, di mana Liquid lagi-lagi yang bakal menjadi deg-degan banget kalau ngeliat posisinya Liquid sekarang. Karena ada tembakan yang sudah mulai diberikan. Kali ini bakal menembak menuju ke arah Void. Ternyata bertemu dengan Void, ada tembakan dari bagian belakang. Snippy masih hampir mendapatkan pemain Void, namun Void alhamdulillah masih lolos. Jangan bentrok dulu please antara Void dan Bigetron. Biarkan tim-tim lain dulu yang bentrok untuk membuat placement bagi tim Indonesia diuntungkan. Iya betul, dan sekarang nampaknya dari seorang Snappy juga masih menyusuri kompon untuk kompon. Aku coba dicek lagi area kompon mereka aman atau tidak, tapi dari bagian sebelah nampaknya Zuxi di bagian sniper tower juga sudah mulai terpantau, terdeteksi angle-nya dari tim Genexus. Ya, yang penting ini harta karunnya Bigetron jangan
sampai ke pick off dulu ya. Karena berbahaya banget kalau misalkan Liquidnya di take down. 34 8-kit Windy itu cukup mampu untuk membuat Bigetron setidaknya mendapatkan hashtag 5 untuk di game yang pertama ini. Iya betul, dan ternyata Zuxi juga dipantau posisi arah seorang Luyu, langsung di-push begitu satu knock akan coba langsung diburu oleh tim Genexus. Biu setup smoke terlebih dahulu sebelum nantinya akan melanjutkan fight-nya dengan tim Bigetron Red Alliance. Betul, sudah berhasil diamankan kali ini. Zuxi mungkin bakal menjadi santapan pertama untuk Biu dan sudah mulai ada granat juga dilemparkan ke pemain-pemain yang lainnya. Yuhai bakal bertemu dengan mantannya, tapi sepertinya Sleepy bakal langsung memantau pergerakan dari seorang Yuhai. Lempar granat ke bagian bawah. Yuhai splash damage belum masuk, tapi ada tembakan dari seorang Sleepy, namun Yuhai yang berhasil menang. Sleepy di take down, namun backup datang dari bagian belakang. Biu kah? Bukan Long ternyata yang berhasil mendapatkan Yuhai. Korban kedua datang dari arah Bigetron, namun tembakan dari bagian lain bukan teaming, tapi memang sudah terlihat dengan sangat jelas untuk menjadi third party di antara pertarungan Genexus dan juga Bigetron. Yes, betul banget, coba langsung dipantau posisinya oleh seorang Tensky, dan Liquid akan coba maksimalkan healing yang dia punya di dalam satu buah compound. Sementara dari Bigetron juga sudah merontokkan satu persatu player mereka dan misalkan dua player aktif lagi. Sementara waktu dari Luyo juga berusaha untuk memberikan beberapa pressure lagi. NFT join the fight di bagian belakang, bagian backline Genexus akan coba memberikan backstepnya ke tim Genexus. Aduh, ini kenapa semua tim Indonesia berada dalam satu garis yang hampir sama, membuat kita agak kurang nyaman menontonnya, tapi cukup seru untuk kita saksikan. Dan lihat MJ, pergerakan mereka bakal tertahan oleh Homeboys, walaupun sudah cukup banyak, tapi Homeboys ternyata masih bisa untuk memberikan tekanan ke arah tim lain, dan kali ini mendapatkan sebuah knockdown menuju ke arah tim MJ, dan cukup dekat juga dengan Face Clan. Ada Beer Eleven sedang menjadi cacing, belum kelihatan, dan tembakan datang dari bagian seberang. Hale mendapatkan dua anggota, bahkan sudah mulai muncul Face Clan untuk mendapatkan sebuah steal elimination. Lagi dan lagi Face Clan menambah pundi elimination mereka, Win. Yes, betul, dan semakin mendominasi nampaknya posisi dari tim West Clan. Beer Eleven juga langsung melakukan heal up terlebih dahulu sebelum nantinya akan coba bergerak lagi masuk ke arah bagian circle-nya, karena dari bagian posisi Beer Eleven masih belum masuk untuk ke circle selanjutnya. Dan dari NFT nampaknya mereka juga langsung mundur, mentarik mundur aja, mereka bermain lebih objektif lagi untuk memaksimalkan placement point untuk tim NFT. Betul, 3 udah tarik mundur ke belakang, tapi tertangkap. Biu punya pengamatan sebuah pengamatan yang begitu bagus dari seorang Biu. Bahkan kali ini sudah mulai terspot juga, ada close combat yang sudah mulai terjadi, dan Luyu mampu untuk mendapatkan Flippy. 2 tumbang dari NFT, bukan hal yang bagus. Spavel bahkan tumbang, 3 tumbang dari NFT. Ini kabar buruk untuk NFT karena mereka hanya menyisakan last man standing mereka saja. Bahkan Spavel udah bisakah harusnya dipulangkan ke arah lobby. Luxi juga tertangkap di arah lain bertemu dengan tim Void, dan Yuhai yang tadi ter-revive kembali lagi ter-takedown bakal menjadi poin untuk tim NFT. Ini 3-way showdown terjadi tidak hanya di satu titik, tapi di 2 titik secara waktu yang bersamaan. Yes, betul, dan Eagle juga terpantau juga cukup mendominasi dengan total 5 poin yang mereka kumpulkan, dan Luxi juga terpantau posisinya dari Nyong, Steam Void, dan Vintores makin terhimpit lagi di dalam satu buah shake. Akan coba di lock angle-nya seorang Master Wave, akan coba untuk check out. Terpantau dari Vintores floating ke arah bagian luar, ternyata masih bisa selamat. Proning dilakukan, dan itu dia visionnya yang terbatas dari seorang Master yang tidak bisa men-take down posisi seorang Vintores. Yes, betul. Genesis ternyata masih mencari keberadaan dari anggota Face Clan. Satu di antaranya sudah dipulangkan ke bagian lobby, dan kali ini dari Genesis masih mencari korban yang lainnya lagi. 2 elimination sudah bisa mereka amankan, sementara Void 1 anggota mereka ter-take down oleh Blue Zone, dan Nyong juga ter-take down oleh Blue Zone. Kayaknya Void nggak bisa masuk ke dalam zona karena pergerakan mereka sudah ditahan oleh tim-tim yang terlebih dahulu setup di bagian pinggiran circle yang ke-6. Iya betul, dan sulit untuk mereka untuk bisa masuk karena dihalau banget pergerakannya oleh berbagai macam tim yang berbeda. Dan Nocti Boy nampaknya berusaha untuk menggunakan granat, dan itu dia dari seorang Trunk6 berhasil bisa mendapatkan pundi-pundi tambahan poin eliminasi lagi untuk timnya sendiri dari Light Blue Gaming, dan mereka juga akan segera bergerak lagi. Tapi di depan mereka juga terpantau sudah mulai ada tim-tim yang bisa menggerecoki fight yang terjadi. Genesis terpantau juga cukup dekat posisinya dengan Light Blue Gaming. Ya betul, LG sudah mulai terspot keberadaannya, tapi mereka nggak ngebuka posisinya dengan begitu gamblang untuk diberikan informasinya ke arah Genesis. Granat connect, splash damage masuk, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dibalas granat lagi, namun masih belum bisa ada tretokan terjadi. Malah Genexus yang datang dari bagian belakang berhasil membackstep untuk mendapatkan 1 pemain dari arah LG, dan kali ini Genesis mendapatkan bantuan dari Genexus. Ya betul banget, dan Genexus semuanya bersatu untuk mereka bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi lagi. Tapi nampaknya NFT, oh no, ternyata juga harus puas di posisi yang 11 kali ini, dan nice try tentunya untuk tim NFT. Yes, NFT dipulangkan ke arah lobby, nice try untuk NFT. Kita masih punya Bigetron, kita masih punya Void untuk yang bertahan saat ini. Apalagi dua-duanya masih ada last man standing untuk Void dan juga NFT, tapi bakal terfokus terlebih dahulu dengan Genexus yang masih memberikan tembakan menuju ke arah Genesis. Bukan dengan Dogma ya, Genesis aja nggak pakai Dogma, tapi kali ini Genesis juga menahan pergerakan dari LG. Ada beberapa granat yang dilemparkan dari Konik, 1 tumbang bahkan
dari Genesis ya. Tinggal 2 player mereka saja saat ini, namun LG juga berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Genexus. Terspot keberadaannya, sulit untuk masuk dari bagian buzzer ke arah playzone-nya. Itu nggak ada healing kah? Satu lagi di bagian belakang, TNSK. Sepertinya poin sudah rata. Poin dipulangkan di urutan ke-9 dengan 2 elimination. Yes, betul. Dan tadi juga ada tracking fire yang cukup baik diperlihatkan oleh seorang Max dari tim LG. Kali ini juga masih berusaha untuk mengamati pergerakan dan akhirnya last man standing dari tim Genexus. Snappy juga langsung dipulangkan begitu sih posisinya dari tim LG. Wow, circle 7 tim yang tersisa. Jarang banget gua ngelihat momen seperti ini terjadi di bagian Sunhawk. Ini udah bener Barbar Gaming Israel. Fast Tour berhadiah tiket menuju ke arah PMPLCA Spring. 1 pick off kembali lagi terjadi. Master Vape dipulangkankah ke arah lobby? Karena tadi dia sudah berhasil diamankan oleh tim lain lagi. Dan ini membuat pertahanan dari arah Genesis benar-benar porak-porandakan. Dan satu persatu tumbang. Tembakan bahkan datang dari Hell yang menjadi third party, menjadi pelakor, mengganggu LG yang sedang melakukan peperangan. Dan Genesis juga sudah mengetahui setup seperti apa yang dibangun oleh LG. 5 elimination sudah diamankan oleh Genesis kali ini, Win. Yes, betul. Dan top 5 untuk tim Indonesia ada Bigetron dan Elite, masih ada Liquid yang mempertahankan placement point semaksimal mungkin untuk tim Bigetron. Tapi kita fokus lagi di mana granat dari seorang Chopper Connect dari seorang WT17 juga dapatkan satu takedown di arah bagian luar. Dan kali di Chopper mengokang lagi granat, akan coba mendapatkan targetnya ke seorang Trasmi. Dan granat akhirnya langsung mengeksekusi semua player dari tim Genesis. Hilang satu persatu untuk tim yang saat ini berada di bagian dalam dari circle yang ke-8. Sementara Liquid masih bertahan. Let's go Indo Pride. Itu udah mulai kelihatan LG-nya, namun RNG belum sadar. Cacing Gaming Israel, namun dia masih bisa bersembunyi dan memberikan sebuah counter shoot. Mega play, RNG berhasil memulangkan satu persatu pemain yang ada di bagian circle ini. 3 tim tersisa, 1 tim full. Hell Esports berada di bagian dalam dari circle, sementara 2 tim lain lagi sedang melakukan healing. Yes, betul. Nice dan top try 3 untuk tim Bigetron Red alias Nice Try tentunya. Dan sekarang ini nampaknya kita bisa langsung memprediksikan kalau Hell Esports yang mendapatkan chicken dinner untuk di game kita yang pertama. Hells itu dari ini ya, apa dari Vietnam kah? Oh, dari Malaysia. Thailand. Oh, Thailand. Hell Esports Thailand. Wait. Oh ya, Malaysia. Ada Boruto soalnya ya. Oke, sekali lagi ini dia winner chicken dinnernya berasal dari Hell Esports. Tim yang datang dari Thailand. Bisa gue bilang Thailand benar-benar menggila banget. Infinity walaupun jumlah elimination mereka nggak terlalu banyak, tapi placement point yang mereka dapatkan ini mampu untuk membuat mereka setidaknya nyaman sementara ini untuk berada di barisan